Baik, kita kembali ke surah Al-Baqarah. Baik, Mas Toto terjemah bebasnya dibaca ayat 21 pelan-pelan aja ya, diulangi tadi juga berkata oleh Pak Del. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Stop. Ada cerita menarik ini saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir ini. Ceritanya seperti ini mengenai masalah ketuhanan. Imam Fakhruddin Ar-Razi bercerita tentang Imam Malik, bahwasanya Imam Harun Ar-Rasyid bertanya tentang ketuhanan. Kemudian Imam Malik menjawab tentang kebesaran Allah menciptakan dengan berbagai macam bahasa untuk manusia dan perbedaan suara. Nah, itu kemahabesaran Allah. Diceritakan dari Imam Abu Hanifah. Jadi madhab fikih yang 4 Mas Toto itu mereka punya karakteristik. Yang paling pertama namanya Imam Anas bin Malik, itu cenderung kepada hadis. Yang kedua Imam Abu Hanifah itu logika, ro'il. Jadi fikihnya itu ro'il. Nah ceritanya terus yang ketiga madhab Syafi'i itu menggabungkan antara teks dan logika, itu Imam Syafi'i. Terus yang keempat sebenarnya Imam Ahmad bin Hanbal itu oleh para ulama beliau disebut lebih condong kepada hadis daripada fikihnya. Nah di sini kita akan membahas tentang kecerdasan logikanya Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Nah ini ceritanya seperti ini. Diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahwasanya ada orang zindik kalau sekarang yang ada Islam, yang bertanya kepadanya tentang keberadaan Allah yang Maha Pencipta, Zat yang Maha Pencipta. Kemudian dia menjawab, yakni Imam Abu Hanifah menjawab kepada orang Zanadiko, "Tata dulu, aku mau berpikir tentang satu persoalan yang sampai padaku. Ada perahu di lautan, tiba-tiba membawa, ditanya berlaku bawa barang-barang menyeberang, kemudian ternyata padahal nggak ada nakodanya, nggak ada nakodanya, itu perahu berjalan sendiri dan sampai kepada tujuan." Itu si orang ateis ini yang tanya kepada Imam Abu Hanifah, pakai akalnya, wahai Imam, masa perahu gak ada nakodanya, gak ada kaptennya, tiba-tiba bisa jalan terus sampai tujuan? Pakai, kamu otaknya harus lebih dipakai. Masa alam semesta ini tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan, langsung diam seribu bahasa. Jadi kecerdasan Imam Abu Hanifah. Kata dulu, ini kita bahas topik dulu, ada berita nih, ada perahu, ternyata bisa jalan berlayar bawa barang padahal gak ada nakodanya dan sampai di pelabuhan Bakahuni kan kayak gitu, omong kosong dan segala macam, kan kelas kesannya dibalik omongan, habis terpancing di sini sikat sama Imam Abu Hanifah. Maka dari riwayat ini kita bisa memahami betapa Imam Abu Hanifah itu orang yang sangat cerdas dan model fikihnya itu ro'yu, pendekatan ro'yu, akal. Tapi kalau Imam Malik bin Anas sama Imam Ahmad bin Hanbal cenderung tekstual. Imam Syafi'i menggabungkan antara teks dan akal, ro'yu itu. Jadi makanya yang banyak di Indonesia itu bermadhab Syafi'i itu besok kalau ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir ayat 21 sampai itu nanti logikanya itu Mas Abang ya. Ingat-ingat cerita Imam Abu Hanifah. Sembahlah Tuhan penciptamu dan yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Bertakwa itu maknanya kesadaran diri kita terhadap Allah. Kalau orang sudah sadar bisa menjaga diri. Kalau orang bisa menjaga diri selamat. Tapi kalau takwa sudah dicabut dari hati, sesakar B, silakan B. Menutup. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa ini surat Al-Baqarah di 2122 ini, ya ini berkaitan dengan di dalam surat Az-Zariyat 56. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hubungannya ada di mana kah ini? Ya, kalau coba saya lihat ini, yang pertama turunnya mungkin di Az-Zariyat dulu ayat 56, yaitu tujuannya manusia diciptakan. Padahal di sana ada tidak kuciptakan jin dan manusia. Tujuannya seperti itu, ya diciptakan padaku untuk apa? Di situ disebutkan di Az-Zariyat. Sedangkan di Al-Baqarah menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh manusia setelah diciptakannya. Nah, jadi ini dua ayat ini, dua surat ini tidak bisa dipisahkan. Betul. Ya, seperti itu mungkin bisa ada pembahasan itu. Terima kasih. Kita buka surah Az-Zariyat. Terima kasih Pak Yul mengkaitkan dengan
surah Al-Zariyat ini termasuk surah yang sering dikutip oleh Pak Haji Naiman Rais, halaman 523. Halaman 523 sebagai pengingat. Terima kasih. Betul sekali bahwa kita diciptakan itu untuk menyembah, mengabdi, beribadah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, baris ketiga dari atas. Baris ketiga dari atas dimulai dari ayat 55 sampai 56. Wa dzakir bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan berikanlah peringatan ayat 55. Dan berikanlah dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Mas Toto, asbab usulnya apa ini? Ali radhiyallahu anhu berkata, ketika turun surah nomor 51-54, semua sahabat Rasulullah SAW telah yakin akan tidak selamat dari siksaan Allah, karena Rasul SAW telah diberitakan untuk berpaling dari kami. Nanti kami baru tentram setelah turun ayat ini. Baik, lanjut ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Ini kaitannya sangat pas sekali membahas surah Al-Baqarah ayat 21 dikaitkan dihubungkan dengan ayat 56 surah Ad-Dhariyat. Tak lain dan tak bukan kita diciptakan adalah untuk beribadah, menyembah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Yul. Kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang. Kalau menghadapi manusia yang sudah dikuasai ego apa tadi Mas Soto? Jangan dilayani. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Yul. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.